ada. Belajar dari Polresta Bekasi, Irfan sang penakluk begal dapat penghargaan Kapolres Metro Bekasi. Aksi pembegalan yang terjadi di kawasan Bekasi pada 23 Mei lalu menambah daftar tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia. Namun kali ini sang korban justru berhasil menyelamatkan dirinya dan menyerang balik sang pembegal. Muhammad Irfan Bahri, pemuda berusia 19 tahun ini berurusan dengan polisi setelah membunuh begal yang coba merampas telepon genggamnya. Dia melawan hingga si perampok kalah duel. Justru si perampok Arik Saifullah, 17, meregang nyawa, dan satu pelaku lagi kritis setelah kalah duel dengan pemuda asal Madura, Jawa Timur tersebut. Awalnya polisi menyebut Irfan menjadi tersangka, namun belakangan Kapolres Bekasi Kombes Indarto mengklarifikasi ucapan anak buahnya dan menyatakan Irfan masih menjadi saksi. Dalam peristiwa itu, Irfan juga mengalami luka bacokan. Di antaranya di lengan, pipi, punggung, serta paha. Begitu pula dengan kerabatnya, Ahmad Rofi'i, juga mengalami luka di pundaknya karena disabet celurit oleh pelaku. "Kalau saya tidak melawan, saya yang mati," kata Irfan kepada pers di rumah pamannya, RT 4 RW 7 nomor 25, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa, 29/5. Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota memberikan penghargaan kepada Muhammad Irfan Bahri, MIB, dan Ahmad Rafiki Ar, dua pemuda yang melawan aksi pembegalan di Jembatan Layang Sumarekon Bekasi, Rabu tanggal 23 Mei tahun 2018 lalu. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto mengatakan, penghargaan tersebut diberikan atas keberanian dan kemampuan keduanya dalam melawan kejahatan. Ini dilakukan untuk memberikan apresiasi atas keberanian dan kemampuannya melawan kejahatan. Kejahatan yang dilawannya ini bukan main-main, ini perampokan, kata Indarto di lapangan Mapolres Metro Bekasi Kota Kamis, tanggal 31 Mei tahun 2018. Ia menjelaskan, keberanian keduanya dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Bekasi dan anggota kepolisian untuk berani melawan tindak kejahatan. Muhammad Irfan Bahri, korban Dengan begal di penghargaan Jembatan tersebut, Bekasi, kata Indarto, dinyatakan sebagai Irfan dan kategori Rafiki bela paksa diangkat menjadi dan warga dibenarkan dalam kehormatan hukum. Polres Metro Irfan Bekasi berhasil melawan Kota. dua pelaku begal hingga Ia salah akan satu pelaku, mengundang Arik keduanya Saifullah, dalam tewas. berbagai kegiatan yang dilakukan Irfan Polres sengaja Metro melakukan Bekasi perlawanan Kota. karena posisinya bersama Yang kawannya jelas, Ahmad Rafiki nanti di dalam saat-saat keadaan kami ada terancam kegiatan saat dan telepon kebetulan selulernya mereka begal. berada di sini, kami Atas akan aksi undang. heroiknya, Muhammad Irfan Bahri dan Karena, Ahmad sekali Rafiki Kamis lagi, pagi mereka mendapatkan berdua piagam itu penghargaan memberikan dari Kapolres inspirasi Metro bagi Bekasi Kota Bekasi, Penghargaan katanya. diberikan sebagai apresiasi Semoga karena kasus yang keduanya berani terjadi melawan sekarang pelaku ini bisa kejahatan. mencontoh apa yang Keberanian telah keduanya dilakukan dinilai oleh dapat Polres menginspirasi Bogor ya, masyarakat bukan dan juga menjadikan polisi tersangka untuk tapi dapat malah melawan dijadikan kejahatan. contoh dan inspirator Mereka buat berdua ini yang waktu di lain. pesantren diajari bela diri. Jadi mereka yakin mampu dan mereka punya keberanian, mereka melawan. Ini bagus. Ini menginspirasi bukan hanya masyarakat Kota Bekasi, itu juga menginspirasi polisi. Polisi yang mempunyai kewenangan dan memang dilatih untuk itu, saya pikir ini membuat kami menjadi lebih termotivasi untuk melawan kejahatan. Rencananya Irfan akan segera pulang ke rumahnya di Madura dan melanjutkan pendidikan sebagai santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Bandungan, Pamekasan, Madura. Kepolisian Resor Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menetapkan seorang korban begal yang membunuh dua orang begal sebagai tersangka. Murtade alias Amak Santi, 34 tahun, warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah karena telah menyebabkan kematian dua begal yang akan mengambil motornya. Kronologis kejadian pembunuhan tersebut berawal pada saat korban percobaan pencurian akan menuju ke Lombok Timur. Ketika tiba di TKP, M dihadang oleh 4 orang pelaku. M, korban begal, kemudian melakukan perlawanan pada saat motornya akan diambil oleh begal dan berhasil menghabisi 2 orang pelaku begal tersebut menggunakan senjata tajam. Atas perbuatannya, M sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka atas sangkaan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun atau minimal 7 tahun.
2 orang begal yang berhasil kabur sudah berhasil diamankan dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP seperti senjata tajam dan juga sepeda motor. Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut, kami sudah tersambung dengan Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang, Ibu. Baik, Pak Heri, apa yang sebenarnya membuat korban ini menjadi tersangka, Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan, perlu kami jelaskan, berawal dari penemuan mayat di Desa Ganti, ya, 2 orang dengan kondisi kita temukan ada kendaraan bermotor, ya, seperti korban laka lantas. Nah, dari sini kemudian ada warga melapor, kemudian kita datang ke TKP, dan setelah kita melakukan pemeriksaan olah TKP, ternyata korban tersebut kita temukan ada tusukan, luka tusuk. Sehingga kita bisa pastikan ini bukan korban laka lantas. Nah, dari sini penyidik mengembangkan dan dalam waktu singkat kita bisa mengungkap pelaku dari pembunuhan ini. Oke. Pak Heri, bukannya M ini sebelumnya merupakan korban dari begal dan kemudian melakukan pembelaan diri dari ancaman yang didapat dari 4 orang pembegal. Mengapa tetap bisa dijadikan tersangka, Pak? Ya, betul. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, ya, memang dari keterangan saudara M ini mengakui dia melakukan pembunuhan. Namun dia juga menceritakan, memberikan keterangan bahwasannya waktu itu dia atau pelaku ini dibuntuti oleh 4 orang, ya, yang akan merampas motornya ketika kita melakukan pemeriksaan. Demikian. Pak Heri, apakah disampaikan apa alasan M membawa senjata tajam, Pak? Ya, kalau di Lombok Tengah memang adat istiadat masyarakat di sini ketika dia bepergian atau apa, istilahnya bawa apa ya, senjata untuk jaga-jaga atau membela, itu memang adat dari Lombok Tengah di sini. Ya, khususnya masyarakat yang di daerah-daerah perkampungan, pedalaman, seperti itu. Oke, Pak, jadi kalau kita lihat dari kejadian ini, apakah memang ada unsur membela diri dari korban M ini, kemudian sayang sekali dia ditetapkan jadi tersangka, Pak? Ya, terkait yang tadi ditanyakan, tentunya kami, penyidik kami akan mendalami, ya, apakah memang pelaku pembunuhan ini melakukan pembelaan diri, overmark, tentunya ini masih kita dalami. Seperti itu. Baik, Pak Heri, kalau belajar juga dari fenomena ini, apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat ketika mereka menjadi korban begal dan kemudian ingin membela diri supaya jangan sampai jadi tersangka? Ya, tentunya kejadian ini adalah kejadian yang bisa dikatakan tidak disangka-sangka, atau bisa dikatakan tidak direncanakan, mendadak. Tentunya apabila keadaan terpaksa, apabila kita istilahnya terdadak, ya, apalagi mengancam jiwa kita ataupun yang lainnya, tentunya kita dalam hal kondisi seperti itu mungkin akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penyelamatan diri atau kalau perlu pembelaan. Seperti itu. Baik, Bapak, kalau melakukan pembelaan diri dan kemudian menyebabkan nyawa pembegalnya hilang, apakah memang itu batasannya atau apa batasannya supaya jangan melakukan aksi pembelaan diri namun jadi tersangka? Ya, tentunya kalau ini bisa dilihat terlebih dahulu, ada 2 case di sini. Yang pertama tentunya di sini ada perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Tentunya ini sudah merupakan suatu pidana. Namun demikian
kita akan dalami lagi bahwasannya dia melakukan hal itu karena dalam keadaan terpaksa atau overmat, ya seperti itu. Pak Heri, kalau normalnya seandainya ada korban, ada masyarakat yang diancam oleh begal jumlahnya 4 orang, apa yang harus dilakukan? Apakah tindakan melindungi diri yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, kalau memang seperti yang disampaikan tentunya yang pertama dilakukan adalah menyelamatkan nyawa kita dulu ya. Kalau memang barang ini, karena dilihat dari segi jumlah yang sewajarnya atau normalnya tentunya dari jumlah saja kan sudah kalah jumlah ya itu. Kalau bicara normalnya mungkin ya menyelamatkan diri, entah menghindari tempat tersebut ya kalau ada kesempatan atau ini seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana polisi menjamin keamanan Pak untuk masyarakat di tempat sana untuk tidak ada lagi begal lebih lanjut lagi? Ya, tentunya kita akan melakukan patroli secara rutin, kita akan meningkatkan KRJD dan juga kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat, ya, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat juga, ya, supaya kejadian yang menimpa ama Sinta ini tidak terjadi kembali. Tentunya dari kami pihak kepolisian ya akan melakukan kegiatan patroli Kamtibmas kami, memberikan himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan Kamtibmas bisa tercipta. Baik, terima kasih Kapolres Lombok Tengah AKBP Heri Indra Cahyono sudah bergabung bersama kami di Metro TV.